Di bawah langit padang yang kelam, di mana awan-awan hitam bergulung seperti asap dari api tak kasat mata, sebuah kampung kecil bernama Kampung Rantau Panjang tersembunyi di antara bukit-bukit hijau yang basah oleh embun malam abadi. Rumah gadang berdiri megah tapi usang, atapnya melengkung seperti tanduk kerbau yang retak oleh waktu, dindingnya dihiasi ukiran-ukiran Minang kuno yang seolah berbisik rahasia leluhur. Udara di sini selalu lembab, berbau tanah basah bercampur harum daun pandan dan samar-samar amis darah dari ayam potong yang disembelih untuk kenduri. Malam itu, angin dingin menyusup melalui celah-celah bilik, membawa suara-suara jauh, kokok ayam jantan yang terdengar seperti jeritan, dan desau angin di pepohonan yang seperti napas hantu saka, warisan kutukan yang diwariskan dari generasi ke generasi, menempel seperti darah pada kain batik. Mak Minah duduk di teras rumah gadangnya, tubuhnya yang ringkih dibalut kain sarung Melayu berwarna hitam pekat, rambutnya yang sudah memutih disanggul sederhana dengan tusuk konde dari tulang kerbau yang konon berasal dari leluhurnya. Matanya, yang dulu cerah seperti air sungai Batanghari, kini redup dan dalam, seolah menyimpan lautan kegelapan. Di pangkuannya, sebuah foto lama suaminya, Datuk Harun, tersenyum samar dari balik kaca retak. Foto itu bukan sekadar gambar. Ia adalah altar suci, tempat Mak Minah berdoa setiap malam, membakar kemenyan yang asapnya menari-nari seperti arwah yang tak tenang. Harun, kau tahu, kan? Tanah ini bukan milik kita saja. Ini darah leluhur, ini sumpah yang mengikat jiwa, bisiknya lirih, suaranya serak seperti daun kering yang digores angin. Asap kemenyan naik, membentuk bayangan-bayangan aneh di dinding, wajah-wajah samar yang seolah mengangguk setuju, atau mungkin menuntut pengorbanan. Rumah gadang itu sendiri seperti makhluk hidup yang bernapas. Lantai kayu ulinnya berderit pelan, seolah ada langkah tak terlihat yang mondar-mandir di balik tirai. Di sudut ruangan, sebuah panci tembaga tua tergantung, permukaannya berkarat tapi selalu digosok hingga mengkilap, alat suci untuk memasak rendang, hidangan yang bagi orang Minang bukan sekadar makanan, tapi ritual penghormatan pada yang telah pergi. Mak Minah sering menatapnya, jarinya menyusuri pinggirannya seperti menyentuh luka lama yang tak pernah sembuh. Luka itu, metaforis tapi terasa nyata, berdarah setiap kali ia ingat wasiat suaminya. Jangan pernah jual tanah pusaka ini, Minah. Ini bukan tanah biasa, ini hantu saka kita. Kalau dilepas, arwah leluhur akan bangkit dan menelan jiwa-jiwa yang mengkhianati. Kata-kata Datuk Harun itu bergema di benaknya, seperti gema dari gua gelap yang tak berujung, membuat hatinya teriris pelan-pelan, darahnya mengalir tak terlihat tapi menyakitkan. Di kamar sebelah, Razi, anak tunggalnya, berbaring di samping Siti, istrinya. Razi, pria tegap berusia 32 tahun, kulitnya coklat legam karena matahari sawah, berotot seperti petani Minang yang tangguh, memeluk Siti dengan lembut. Siti, perempuan cantik berusia 28 tahun, dengan selendang Melayu merah yang selalu melilit lehernya seperti ikatan adat, tersenyum samar dalam tidur. Mereka hidup sederhana. Razi menggarap sawah pusaka yang menghijau di lereng bukit, panennya cukup untuk nasi sehari-hari dan sedikit tabungan. Siti membuka warung kecil di depan rumah gadang, menjual gulai kapau dan rendang ayam yang resepnya turun-temurun. Tapi di balik kehangatan itu, benih pengkhianatan tumbuh pelan. Kita harus pindah ke kota, sayang, bisik Razi malam itu, suaranya penuh harap tapi gelisah. Bandar Padang lebih cerah, tanah ini bisa dijual, hasilnya untuk buka toko. Anak kita nanti butuh masa depan lebih baik. Siti mengangguk, tangannya menyentuh perutnya yang mulai membuncit, kehamilan muda yang seharusnya membawa sukacita, tapi kini seperti kutukan yang menggantung. Mereka tak tahu, di balik dinding tipis, Mak Minah mendengar segalanya, hatinya terbelah seperti kayu yang dipukul kapak. Malam semakin pekat, kabut turun dari bukit seperti tirai mistis yang menyembunyikan rahasia. Mak Minah bangkit, langkahnya pelan menuju altar kecil di pojok rumah. Ia menyalakan lilin dari lemak kerbau, cahayanya kuning redup menerangi ukiran dinding yang menggambarkan cerita lama. Seorang nenek moyang Minang yang dikutuk karena menjual tanah, tubuhnya dimakan hantu saka hingga tak bersisa.
Aku tak akan biarkan itu terjadi lagi, gumam Mak Minah, air matanya jatuh ke foto suaminya, membasahi kaca seperti darah yang menetes. Mimpi buruk mulai menghantuinya. Ia melihat arwah Datuk Harun bangkit dari kubur, tubuhnya berlumur tanah basah, tangannya menunjuk Razi dan Siti dengan jari keriput. Khianat, khianat. Suara itu bergema, seperti angin ribut yang merobek daun-daun. Mak Minah terbangun berkeringat, dadanya sesak, tapi di balik ketakutan itu, sebuah obsesi gelap mulai tumbuh. Seperti akar pohon yang menembus tanah, siap mencengkeram apa saja yang mengancam. Kampung Rantau Panjang tidur dalam keheningan yang sakral, tapi penuh misteri. Di masjid kecil di ujung jalan, azan subuh mulai berkumandang, suaranya melengking seperti panggilan dari alam gaib. Warga bangun, tapi tak ada yang tahu bahwa di rumah gadang Mak Minah, sebuah tragedi sedang disemai. Atmosfer mistis itu, campuran antara doa leluhur, bau kemenyan, dan bayang-bayang hantu, membuat udara terasa berat, seolah setiap napas menyayat jiwa. Mak Minah kembali duduk, memeluk foto suaminya, berbisik sumpah yang akan mengubah segalanya, tanah ini akan kujaga, walau dengan darahku sendiri, atau darah mereka. Dan di luar, angin berhembus lagi, membawa aroma tanah yang seperti darah segar, menandai awal dari kegelapan yang tak terelakkan. Malam di kampung Rantau Panjang semakin larut, tapi kegelapan bukan hanya milik langit. Ia merayap masuk ke dalam rumah gadang seperti racun yang tak terlihat, meresap ke pori-pori kayu ulin yang sudah lapuk. Cahaya lampu minyak di kamar Razi dan Siti berkedip-kedip, seolah enggan menyinari rahasia yang sedang mereka bisikkan. Razi duduk di pinggir ranjang anyaman pandan, tangannya yang kasar karena sawah menggenggam erat tangan Siti. Wajahnya, yang biasanya tegar seperti bukit Minam, kini retak oleh keraguan. Siti, dengan perutnya yang mulai membuncit, kehamilan yang seharusnya menjadi berkah adat, tapi kini terasa seperti beban kutukan, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, selendang merahnya tergantung longgar seperti ikatan yang mulai lepas. Razi, kita tak bisa terus begini, bisik Siti, suaranya gemetar seperti daun bambu di angin ribut. Tanah ini, sawah ini, ia menelan jiwa kita pelan-pelan. Setiap hari kau pulang dengan tubuh remuk, keringatmu seperti air mata yang tak pernah kering. Anak kita nanti, apa yang akan kita wariskan? Kemiskinan? Adat yang mengikat seperti rantai besi? Air matanya jatuh, menyentuh perutnya, seolah bayi di dalamnya bisa merasakan luka itu. Razi menunduk, jarinya menyusuri garis telapak tangan istrinya, tapi matanya penuh badai. Siti, kau tahu mata akan pernah setuju. Tanah pusaka ini, baginya seperti darah daging. Wasiat bapak seperti sumpah yang mengikat arwah. Kalau kita jual, itu seperti menusuk hatinya dengan pisau dapur sendiri. Siti menarik tangannya pelan, wajahnya memucat di bawah cahaya kuning lampu. Dan kau rela biarkan anak kita lahir di rumah gadang yang retak ini? Rela lihat ia tumbuh seperti kita, terperangkap di kampung yang seperti kuburan hidup? Razi, aku mencintaimu, tapi cinta ini mulai terasa seperti penjara. Setiap malam aku mimpi buruk, bayi kita lahir, tapi tangannya seperti akar tanah, menarik kita ke dalam lumpur. Kau tak rasakan itu? Rasa sesak ini, seperti napas yang dicuri oleh leluhur yang tak pernah puas. Suaranya pecah, tangisnya tertahan, tapi setiap kata seperti pisau yang mengiris hati Razi. Ia bangkit, langkahnya berat seperti membawa beban sawah sepanjang hari. Aku rasakan, Siti. Setiap hari di sawah, aku lihat tanah ini bukan lagi berkah, tapi kutukan. Hasil panen cuma cukup untuk makan, tak ada lebih untuk mimpi. Tapi Ma, ia sudah kehilangan bapak. Kalau kita pergi, apa yang tersisa baginya? Kesepian yang seperti lubang hitam, menelan jiwanya pelan-pelan. Dialog mereka semakin panas, suara bisik berubah menjadi desis yang menyayat. Siti berdiri, tangannya memegang perutnya seolah melindungi janin dari badai yang datang. Maka biarlah ia marah. Biarlah ia kutuk kita. Apa kau mau anak kita lahir tanpa masa depan, Razi? Kau ingat malam kita menikah? Kau janji akan lindungi aku, lindungi keluarga kita.
Tapi sekarang, kau pilih tanah mati daripada darah dagingmu sendiri? Air matanya mengalir deras sekarang, membasahi selendangnya, dan Razi merasa hatinya terbelah. Ia mendekat, memeluknya erat, tapi pelukannya terasa dingin. Siti, jangan begitu. Aku tak pilih tanah. Aku pilih kita. Besok aku bicara dengan Dimas, calo tanah di kampung sebelah. Kita jual sebagian saja, cukup untuk modal pindah ke Bandar Padang. Kita buka toko, hidup baru. Tapi, bagaimana dengan Mak? Ia akan hancur, seperti rumah gadang ini kalau ditinggal angin ribut. Di balik dinding tipis rumah gadang, Mak Minah berdiri diam seperti bayangan hantu saka. Telinganya menangkap setiap kata, setiap isak, seperti jarum yang menusuk jantungnya berulang kali. Hatinya terasa hancur, seperti tanah retak musim kemarau yang tak bisa ditanami lagi. Hianat, hianat. Bisik arwah Datuk Harun di benaknya, suaranya seperti angin yang merobek daun. Flashback menyergapnya, masa kecil Razi, saat ia kecil melanggar adat dengan bermain di sawah pusaka saat hujan deras. Mak Minah memukulnya brutal dengan rotan, darah mengalir dari punggungnya, tapi ia berbisik, ini untuk leluhur, anakku. Tanah ini tak boleh dinodai. Kini, luka itu terbuka lagi, lebih dalam. Mak Minah berjalan pelan ke dapur, tangannya mengambil daging ayam segar dari keranjang. Ia mulai memasak rendang, latihan, bumbu cabai dan santan dicampur dengan tangan gemetar. Tapi di imajinasinya, daging itu bukan ayam, ia membayangkan darah manusia mengalir, potongan tubuh yang luruh dalam panci, aroma anyir yang seperti balas dendam. Mereka tak akan jual tanah ini, gumamnya. Pisau di tangannya mengiris daging dengan kejam, setiap sayatan seperti mengiris hatinya sendiri. Tensi meningkat, hati teriris, dan benih pengkhianatan tumbuh menjadi pohon beracun yang siap meracuni semuanya. Di luar, angin malam berhembus lebih kencang, seolah alam ikut menangis atas tragedi yang akan datang. Di kedalaman malam kampung Rantau Panjang, udara terasa lebih berat, seperti selimut basah yang menindih dada, membuat setiap napas terasa seperti tarikan terakhir sebelum tenggelam. Bau kemenyan yang dibakar Mak Minah masih mengepul pekat di rumah gadang, asapnya menyusup ke setiap celah kayu, membawa aroma manis getir yang menusuk hidung, campuran antara harum daun pandan suci dan amis darah samar yang seolah berasal dari tanah pusaka itu sendiri. Dinding ukiran Minang yang kuno seolah hidup, pola-pola tanduk kerbau dan bunga melati retak-retak seperti urat darah yang membeku, dan di bawah cahaya lilin yang berkedip tak beraturan, bayangan mereka menari-nari seperti arwah yang gelisah, siap mencengkeram siapa saja yang berani mengkhianati. Mak Minah duduk bersila di depan altar kecil, tangannya yang keriput menyentuh foto Datuk Harun dengan lembut, tapi jarinya terasa dingin seperti es yang membekukan darah. Kulitnya merinding, bulu kuduknya berdiri tegak saat angin malam menyusup melalui jendela anyam bambu, membawa suara-suara aneh. Desau daun yang seperti bisikan rahasia, kokok ayam jantan yang terdengar seperti jeritan tercekat, dan samar-samar, hembusan napas yang bukan milik manusia. Harun, kau di sini, kan? Gumamnya, suaranya serak seperti batu yang digores pisau, dan tiba-tiba, bisikan itu datang, bukan dari angin, tapi dari dalam kepalanya, seperti jarum yang menusuk telinga dari dalam. Hianat, mereka hianat pada kita, Minah. Tanah ini darah kita. Jangan biarkan, jangan. Suara Datuk Harun itu sakral, penuh gema seperti azan dari masjid tua yang retak, tapi kengeriannya membuat jantung Mak Minah berdegup tak beraturan, seperti drum perang leluhur yang memanggil pengorbanan. Ia bangkit pelan, langkahnya tak bersuara di lantai kayu yang dingin menyentuh telapak kakinya seperti sentuhan mayat, dan ia menyusup ke balik dinding tipis yang memisahkan biliknya dari kamar Razi dan Siti. Di sana, bau keringat malam mereka menyengat hidungnya, bau tanah basah dari sawah yang melekat pada tubuh Razi, dicampur harum minyak kayu putih yang Siti usapkan pada perutnya yang membuncit. Mak Minah mengintip melalui celah kecil, matanya menyipit seperti mata harimau yang mengintai mangsa, dan hatinya teriris melihat Siti memeluk Razi. Tangan mereka saling genggam seperti ikatan adat yang seharusnya suci, tapi kini terasa profan.
Razi, bayi kita bergerak tadi malam, bisik Siti, suaranya lembut tapi penuh harap yang menyayat, air matanya jatuh seperti tetesan darah pada kain putih. Ini tanda dari leluhur, kan? Bahwa kita harus pergi, cari hidup baru di kota. Tanah ini, ia seperti hantu yang menarik kita ke bawah. Razi mengangguk, wajahnya tegang. Ya, sayang. Surat jual tanah dari Dimas sudah siap. Besok kita tanda tangani. Mak, ia akan mengerti suatu hari. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris daging Mak Minah, darah imajiner mengalir dari luka tak terlihat di dadanya, membuat napasnya tersengal. Ia mundur pelan, tapi kakinya menyentuh sesuatu, sebuah surat yang jatuh dari saku baju Razi yang tergantung, kertasnya kusut seperti kulit mayat yang kering. Ia membukanya dengan tangan gemetar, bau tinta murah menyengat seperti racun, dan mataannya membaca kata-kata pengkhianatan, penjualan tanah pusaka, harga lumayan untuk modal kota. Bulu kuduknya berdiri lagi, lebih tegak, seperti jarum yang siap menusuk balik. Bisikan arwah semakin kencang sekarang. Lihat, lihat apa yang mereka rencanakan. Darah mereka harus menebus. Rendang, buat rendang dari darah khianat itu, Minah. Itu ritual suci, pengorbanan untuk leluhur. Suara itu bergema di telinganya, disertai rasa anyir di lidahnya. Seperti darah segar yang ia bayangkan, manis getir seperti rendang yang dimasak berjam-jam, daging luruh dalam bumbu cabai yang membara. Pagi harinya, di masjid kampung yang sakral, di mana aroma dupa dan minyak atar menyatu dengan bau tanah basah setelah hujan malam, Mak Minah duduk di saf wanita, selendang hitamnya menutupi wajah yang penuh keriput. Azan subuh masih bergema, suaranya melengking seperti panggilan dari alam kubur, membuat bulu kuduk warga berdiri tanpa alasan. Saat imam memimpin doa, Mak Minah berbisik sendiri, matanya berkilat seperti mata hantu saka yang haus darah, "Ya Allah, lindungi tanah pusaka ini dari pengkhianat. Kalau harus, ambil darah mereka sebagai tebusan." Doanya sakral, tapi kengeriannya terasa di udara, bau amis samar yang seolah datang dari panci imajinernya, di mana ia membayangkan potongan tubuh Razi dan Siti mendidih, dagingnya luruh seperti daun busuk, aroma cabai menusuk hidung seperti jarum panas. Iri terhadap kehamilan Siti menyayat hatinya lebih dalam. Perempuan itu membawa benih baru, tapi benih khianat. Hati anakku yang ia racuni, perutnya yang membuncit seperti tumor yang harus dipotong. Setiap hembusan angin di masjid terasa seperti napas arwah, dingin menyentuh kulitnya, membuat ketegangan memuncak, seolah leluhur benar-benar bangkit, siap menuntut darah untuk menjaga tanah suci itu. Di luar, hujan mulai turun lagi, airnya seperti air mata darah yang membasahi tanah, menandai bahwa kegelapan semakin dekat, siap merobek segalanya. Malam itu di kampung Rantau Panjang terasa seperti napas terakhir sebelum badai neraka meledak, udara lembab dan berat menindih dada seperti tangan mayat yang mencengkeram dari kubur. Rumah gadang Mak Minah seolah bernapas sendiri, dinding kayunya berderit seperti tulang yang retak, dan bau kemenyan yang masih mengepul dicampur dengan aroma santan mendidih dari dapur, manis getir, tapi kini terasa seperti bau daging busuk yang tersembunyi di balik senyum palsu. Cahaya lampu minyak meredup, bayangan memanjang seperti jari-jari hantu saka yang siap merobek jiwa, dan di luar, angin malam menggeram pelan, membawa suara jeritan samar dari hutan belantara, seolah leluhur sudah bangkit untuk menyaksikan pembantaian yang akan datang. Mak Minah berdiri di dapur, tangannya yang gemetar mengaduk panci besar di atas tungku kayu yang api unggunnya menari-nari seperti roh jahat yang haus darah. Racun tikus yang ia curi dari gudang sawah, serbuk putih mematikan yang baunya samar seperti kematian yang mendekat, dicampur pelan ke dalam bumbu rendang khas Minam, cabai merah yang membara seperti darah segar, santan kental yang seperti nanah dari luka terbuka, serai yang baunya menusuk hidung seperti jarum panas. Setiap adukan seperti ritual pengorbanan, pisau di sampingnya mengkilap dingin, siap untuk tugas berikutnya. Bisikan arwah Datuk Harun semakin kencang di telinganya, "Lakukan, Minah, darah mereka harus menebus. Rendang ini akan suci, daging khianat yang luruh untuk leluhur." Bulu kuduknya berdiri tegak,
Keringat dingin mengalir di punggungnya seperti air liur hantu yang lapar, dan hatinya, hatinya, teriris seperti daging yang dipotong hidup-hidup, antara cinta buta dan dendam yang membara. Razi dan Siti duduk di meja makan sederhana, cahaya lilin menerangi wajah mereka yang lelah tapi penuh harap. Siti, dengan perut membuncit yang kini terasa seperti bom waktu, menyodorkan mangkuk nasi hangat, senyumnya lembut tapi rapuh. Bang Razi, malam ini terasa aneh, ya? Seperti ada yang mengawasi kita dari kegelapan, katanya pelan, suaranya gemetar seperti daun yang akan jatuh. Razi menggenggam tangannya erat, jarinya kasar menyentuh kulit halus Siti, tapi pelukannya terasa dingin seperti firasat buruk. Jangan takut, sayang. Besok kita tanda tangani surat jual tanah itu. Kita pindah ke kota, mulai hidup baru. Anak kita, ia akan lahir bebas dari kutukan tanah ini. Air mata Siti jatuh pelan, menyayat hati Razi seperti pisau yang menggores pelan-pelan. Tapi Ma, aku takut ia benci aku selamanya. Aku bukan pengkhianat, Bang. Aku cuma ingin keluarga kita bahagia. Bayangkan anak kita lahir di sini, terperangkap seperti kita, sawah yang menelan mimpi, adat yang seperti rantai yang mencekik leher. Aku tak sanggup lihat ia menderita seperti itu. Suaranya pecah, isaknya tertahan, setiap kata seperti luka yang menganga, mengiris perasaan Razi hingga darah imajiner mengalir dari dadanya. Mak Minah muncul dari dapur, membawa piring rendang yang uapnya mengepul pekat, aroma cabai dan santan menyengat tapi kini terasa mencekam, seperti bau kematian yang disembunyikan di balik senyum. Wajahnya tenang, tapi matanya berkilat seperti mata setan yang haus jiwa. Makanlah, anak-anakku. Rendang ini spesial, resep leluhur. Biar kalian kuat menghadapi besok, katanya, suaranya manis tapi dingin seperti racun yang meresap pelan. Ia menyendokkan ke piring mereka, tangannya menyentuh bahu Razi sebentar, sentuhan yang seharusnya hangat, tapi kini terasa seperti cengkeraman mayat. Razi mengambil suapan pertama, rasa pedas membakar lidahnya seperti api neraka, tapi ia tersenyum paksa. Enak sekali, Ma. Terima kasih, kami ingin bicara soal tanah. Siti menunduk, jantungnya berdegup kencang seperti drum kematian. Bu, kami tak bermaksud khianat. Ini untuk masa depan anak kami. Tanah ini, ia seperti monster yang menelan kami hidup-hidup. Tolong mengerti, Bu. Aku mencintai keluarga ini, tapi cinta ini mulai terasa seperti siksaan. Air matanya jatuh ke piring, mencampur rendang seperti air mata darah, dan Mak Minah tersenyum tipis, hatinya teriris tapi dendamnya semakin membara. Mereka makan tanpa curiga, suapan demi suapan, rasa pedas semakin membakar tenggorokan seperti api yang merayap ke dalam tubuh. Tiba-tiba, Siti memegang perutnya, wajahnya memucat seperti mayat yang bangkit. Bang, ada yang salah, perutku, seperti ada yang merobek dari dalam. Ia muntah darah, cairan merah menyembur ke meja seperti sungai neraka yang meluap, baunya anyir menusuk hidung seperti bau kematian yang tak bisa disembunyikan. Razi bangkit panik, tangannya gemetar memeluk Siti. Siti. Mak, apa ini? Racun, oh Tuhan, racun. Matanya melebar ketakutan, air matanya bercampur darah Siti. Mak, kenapa? Kami anakmu. Ini pengkhianatan apa? Mak Minah berdiri diam, senyumnya semakin lebar tapi mengerikan, seperti topeng setan yang retak. Khianat? Kalian yang khianat, Razi. Tanah ini darah leluhur. Kalian ingin jual, seperti menusuk hati bapakmu dari kubur. Aku lakukan ini karena cinta. Cinta yang lebih besar dari darah kalian. Suaranya pecah sekarang, air matanya jatuh tapi penuh dendam. Aku tak mau mati sendirian, anakku. Biarlah kalian yang pergi dulu, agar tanah ini tetap suci. Maafkan Mak, tapi ini harus. Razi kejang-kejang, darah menyembur dari mulutnya seperti air mancur neraka, jeritannya menyayat, Mak, kau bunuh kami, anak kami, oh Tuhan, anak kami yang tak berdosa. Siti menangis terseduh, tangannya memegang perut, Bu, bayi ini, ia merasakan, sakitnya seperti robekan jiwa.
kenapa kau benci kami begini? Setiap dialog seperti pisau yang mengiris perasaan, mencekam dan mengerikan, darah mengalir ke lantai seperti sungai dosa, bau anyir memenuhi ruangan seperti kabut kematian yang tak terelakkan. Mak Minah memaksa mereka minum lebih banyak, tangannya menekan mulut mereka, bisikannya seperti mantra setan, minum, ini untuk leluhur. Darah kalian akan suci dalam rendang. Kengerian memuncak, jeritan mereka bergema seperti panggilan dari neraka, dan rumah gadang seolah tertawa pelan, siap menyaksikan mutilasi berikutnya di bawah bayang-bayang hantu Saka yang haus. Di luar, angin malam meraung lebih kencang, seolah alam ikut menjerit atas tragedi yang menyayat jiwa ini. Di kegelapan rumah gadang yang kini terasa seperti makam hidup, udara pekat dengan bau darah anyir yang menyengat seperti besi berkarat dicampur nanah busuk, menempel di setiap hembusan napas seperti kabut neraka yang tak mau pergi. Lantai kayu ulin basah oleh genangan darah Razi dan Siti yang masih hangat, mengalir pelan seperti sungai hitam yang haus akan lebih banyak korban, dan di bawah cahaya lilin yang berkedip lemah seperti napas sekarat, bayangan Mak Minah memanjang mengerikan, seperti siluet setan yang bangkit dari kubur leluhur, tangannya berlumur darah merah pekat yang menetes seperti air mata dosa. Api tungku di dapur meraung pelan, uap santan mendidih bercampur aroma cabai yang membara, tapi kini tercium seperti bau daging manusia yang mulai luruh, mencekam dan menegangkan, membuat bulu kuduk berdiri tegak seperti jarum yang siap menusuk dari balik kegelapan. Tubuh Razi dan Siti tergeletak dingin di lantai, mata mereka terbuka lebar dalam kengerian abadi, mata Razi penuh tuduhan yang menyayat, seolah berbisik, "Mak, kenapa kau bunuh darah dagingmu sendiri?" Sementara Siti, dengan perut membuncit yang kini seperti kantung mayat yang membusuk, tangannya masih memeluk janin yang tak berdosa. Darahnya mengalir dari mulut seperti air mata yang tak pernah kering. Mak Minah berlutut di samping mereka, hatinya terbelah seperti daging yang dirobek hidup-hidup, air matanya jatuh bercampur darah, menyayat jiwa dengan rasa bersalah yang gelap tapi dipadamkan oleh dendam buta. "Anakku, menantuku, maafkan Mak," bisiknya terseduh, suaranya pecah seperti tulang yang retak di bawah palu, "tapi kalian khianat, tanah ini suci, wasiat Bapak seperti sumpah darah. Aku lakukan ini karena cinta, cinta yang lebih kejam dari pisau." Bisikan arwah Datuk Harun bergema lagi, lebih mencekam, "Potong mereka, Minah, buat rendang suci dari daging khianat. Darah mereka akan menebus, luruh dalam api leluhur." Suara itu seperti angin ribut dari kubur, dingin menyentuh kulitnya, membuat jantungnya berdegup tak beraturan seperti drum perang yang memanggil pembantaian. Dengan tangan gemetar tapi penuh tekad gelap, Mak Minah mengambil pisau dapur. Pisau Minang kuno yang bilahnya mengkilap dingin seperti mata ular berbisa, pegangannya dari tulang kerbau yang konon berisi roh Saka. Ia mulai dari Razi, pisau menyentuh kulit lehernya yang masih hangat, dan dengan satu sayatan brutal, darah menyembur seperti air mancur neraka, panas menyiram wajah Mak Minah seperti hujan dosa yang membakar. "Ya Allah, ampuni hamba," doanya terdistorsi, suaranya bergetar seperti mantra setan, tapi tangannya tak berhenti, ia mengiris daging lengan Razi hidup-hidup seolah masih bernyawa, tulang retak dengan suara krek yang mengerikan, seperti cabang pohon yang dipatahkan badai. Detail kejam menyayat, daging luruh dari tulang seperti kain robek, urat-urat putus dengan suara letupan basah, darah menggenang di lantai membentuk pola seperti ukiran Minang yang terkutuk, dan Mak Minah menangis terseduh sambil memotong, "Razi, anak Mak, kenapa kau paksa Mak lakukan ini? Khianatmu seperti racun di hati Mak, lebih sakit dari pisau ini yang merobek dagingmu." Setiap potongan seperti pengakuan emosional yang gelap, hatinya teriris lebih dalam dari daging korban, tapi dendamnya mendorong, ia memisahkan hati Razi, organ yang berdenyut lemah terakhir, memegangnya seperti buah busuk, darahnya menetes ke mulutnya secara tak sengaja, rasa anyir manis seperti balas dendam yang sadis. Lalu giliran Siti, yang lebih brutal dan menyayat, perutnya yang membuncit seperti simbol harapan yang dihancurkan, Mak Minah mengirisnya pelan tapi kejam, pisau menusuk kulit seperti kain sutra yang robek, dan darah janin bercampur air ketuban menyembur seperti banjir neraka,
baunya amis busuk menusuk hidung seperti kutukan abadi. "Siti, kau bawa benih khianat di perutmu," bisik Mak Minah, air matanya jatuh ke luka terbuka, mencampur darah seperti air mata darah. "Bayi ini, tak berdosa, tapi harus ikut menebus." Mak tak mau, tapi leluhur tuntut darah." Janin kecil tergelincir keluar, tubuh mungilnya pucat seperti hantu bayi yang belum lahir, dan Mak Minah menangis histeris sekarang, jeritannya menyayat seperti serigala yang kehilangan anaknya, tapi tangannya terus memotong, kaki Siti dipatahkan dengan kekuatan brutal, tulang patah dengan suara kerak yang menegangkan, daging robek seperti kertas basah. Urat-urat tergantung seperti akar pohon kutukan. Elemen mencekam memuncak, bayangan di dinding menari lebih liar, seolah arwah Siti bangkit, bisikannya terdengar samar, "Bu, kenapa, anakku?" Membuat Mak Minah gemetar, bulu kuduknya berdiri seperti disentuh tangan dingin dari kubur. Ia memotong dada Siti, payudara yang seharusnya menyusui kini robek sadis, darah mengalir seperti sungai air mata, dan Mak Minah berdoa lagi, "Ya Tuhan, ini ritual suci, daging mereka akan luruh dalam rendang, menebus khianat." Setiap sayatan seperti penggalian emosional yang gelap, menyayat jiwa Mak Minah sendiri. Ia membayangkan masa lalu, saat menyusui Razi kecil, tapi kini darah anaknya membasahi tangannya seperti kutukan yang tak terampuni. Malam semakin gelap, suara jangkrik di luar terdengar seperti jeritan arwah yang menunggu giliran, angin meraung mencekam seperti lolongan hantu saka yang haus daging. Mak Minah menumpuk potongan tubuh di panci, darah menetes ke api yang mendesis seperti tawa setan, dan hatinya, hatinya, hancur seperti daging yang dihancurkan, tapi obsesinya menang, siap untuk rebusan berikutnya di neraka pribadinya ini. Kengerian menegangkan, seperti detik-detik sebelum petir menyambar, meninggalkan rasa sakit yang abadi di jiwa, darah menggenang seperti danau dosa yang tak pernah kering. Di luar, hujan turun deras lagi, airnya seperti darah yang membasahi tanah pusaka, menandai bahwa tragedi baru saja dimulai, lebih kejam dari mimpi buruk manapun. Malam di kampung Rantau Panjang terasa seperti pelukan maut dari alam gaib, di mana kegelapan bukan sekadar absennya cahaya, tapi entitas hidup yang bernapas, merayap ke dalam pori-pori rumah gadang seperti roh jahat yang haus akan ritual pengorbanan. Udara pekat dengan uap panci besar yang mendidih semalaman, aroma santan dan cabai bercampur darah anyir yang semakin pekat, seperti napas busuk dari kubur leluhur yang terbuka, menusuk hidung dengan kekuatan magis yang membuat bulu kuduk berdiri tegak, seolah jarum dingin menyentuh kulit dari dunia lain. Api tungku menari-nari liar, lidah apinya berwarna biru keunguan seperti api suci dalam upacara Minang kuno, tapi kini terdistorsi oleh kutukan, memantulkan bayangan potongan tubuh Razi dan Siti yang mengambang dalam kuah keruh, daging mereka luruh pelan seperti daun busuk yang ditelan sungai neraka. Mak Minah duduk bersila di depan panci tembaga tua itu, yang konon diwarisi dari nenek moyangnya, alat sakral yang pernah digunakan untuk kenduri arwah, di mana roh leluhur dipanggil melalui asap dan doa. Tangannya mengaduk kuah dengan sendok kayu ukir, setiap putaran seperti mantra yang memanggil kekuatan magis. "Ya roh saka, ambil darah khianat ini, luruhkan daging mereka menjadi rendang suci, tebus tanah pusaka dengan jiwa mereka." Suaranya lirih tapi bergema seperti gema dari gua mistis, dan tiba-tiba, asap uap naik membentuk wajah-wajah samar, wajah Datuk Harun yang tersenyum mengerikan, mata kosongnya berkilat seperti permata kutukan, diikuti wajah Razi dan Siti yang terdistorsi, mulut mereka terbuka dalam jeritan diam yang membuat bulu kuduk berdiri, seolah arwah mereka bangkit dari kuah mendidih untuk menuntut balas. Elemen magis semakin mencekam, panci seolah hidup, getarannya seperti denyut jantung gaib yang sinkron dengan hembusan angin di luar, membawa suara bisikan dari hutan belantara, suara leluhur Minang yang berbahasa kuno, darah untuk darah, tanah tak boleh lepas, saka akan menelan yang khianat. Bulu kuduk Mak Minah berdiri tegak, kulitnya merinding seperti disentuh tangan tak kasat mata, dingin seperti embun dari alam baka. Ia melihat bayangan janin Siti mengambang di permukaan kuah, kecil dan pucat seperti hantu bayi yang belum lahir, matanya terbuka menatap Mak Minah dengan tuduhan sakral, "Nenek, kenapa kau bunuh kami sebelum lahir?"
Kutukan ini akan mengikatmu selamanya. Mak Minah menangis terseduh, hatinya teriris seperti daging yang mendidih. Maafkan Mak, cucuku, ini untuk leluhur, Magic Saka tuntut pengorbanan. Tapi air matanya jatuh ke panci, dan seketika kuah bergolak lebih hebat, gelembung-gelembung meletup seperti jiwa yang meledak, melepaskan aroma yang lebih anyir, seperti bau mayat yang dibangkitkan oleh mantra hitam. Semalaman, ritual magis berlanjut, Mak Minah bernyanyi lagu Minang kuno, suaranya melengking seperti panggilan roh, "Oi tanah pusaka, darah anakku kuserahkan, Saka lindungilah warisan ini." Setiap bait seperti mantra yang memanggil kekuatan gaib, dan rumah gadang bergetar pelan, dinding ukirannya seolah bergerak, pola tanduk kerbau memanjang seperti tanduk setan, bunga melati mekar seperti mulut yang haus darah. Bulu kuduk berdiri lagi saat angin malam menyusup, membawa hembusan dingin yang seperti napas arwah Siti. "Bu, panas, dagingku luruh, tolong, anakku." Mak Minah mencicipi kuah itu sendiri, sendok panas menyentuh bibirnya seperti ciuman maut, rasa daging manusia yang manis getir seperti balas dendam magis, luruh di lidahnya seperti jiwa yang terserap, membuatnya gemetar dalam ekstasi gelap, hatinya menyayat antara penyesalan dan kepuasan sakral. "Ini suci, rendang ini akan abadi, tebus hianat dengan magic leluhur," gumamnya, tapi di balik itu, firasat kutukan magis muncul. Bayangan hantu Saka melingkar di sekitar panci, bentuknya seperti ular hitam yang siap melilit jiwa Mak Minah sendiri. Di luar, kampung dicekam kegelapan magis, warga yang tidur gelisah, mimpi buruk menyerang mereka seperti kutukan yang menyebar, mimpi memakan daging manusia yang luruh, darah mengalir dari mulut seperti sungai mistis. Pak Suro terbangun berkeringat, bulu kuduknya berdiri mendengar suara adukan dari rumah Mak Minah, seperti mantra yang memanggil neraka. Hujan turun lagi, airnya seperti air suci yang tercemar darah, membasahi tanah pusaka seperti ritual pembersihan yang gagal. Malam panjang itu penuh magic sakral yang mengerikan, membuat bulu kuduk berdiri tak henti, seolah dunia gaib dan nyata menyatu dalam panci mendidih itu, siap meledakkan tragedi yang lebih dalam, kutukan yang tak terampuni. Di bawah langit padang yang hitam pekat seperti kain kafan leluhur yang robek, kampung rantau panjang dicekam oleh hembusan angin malam yang membawa aroma rendang, manis getir dari santan dan cabai, tapi kini terasa seperti napas busuk dari alam baka, menusuk jiwa dengan kekuatan sakral yang menyeramkan. Masjid kampung, bangunan kayu tua dengan ukiran Minang yang seperti mantra kuno terukir di dindingnya, menjadi pusat ritual neraka malam itu. Lampu minyak di mihrab berkedip seperti mata arwah yang mengawasi, dan suara azan maghrib yang biasanya suci kini bergema seperti panggilan dari kubur, menarik roh-roh gelisah untuk bergabung dalam kenduri yang terkutuk. Udara di dalam masjid lembab dan berat, bau dupa campur kemenyan naik seperti asap roh Saka yang bangkit, membuat bulu kuduk warga berdiri tegak tanpa alasan, seolah tangan gaib menyentuh punggung mereka dari balik kegelapan. Mak Minah berjalan pelan menuju masjid, keranjang anyaman pandan di tangannya berisi rendang yang masih hangat, daging razi dan siti yang telah luruh dalam panci magis, bumbu leluhur yang kini terinfus kutukan. Wajahnya tenang tapi matanya berkaca-kaca, hatinya terbelah antara penyesalan emosional yang menyayat seperti pisau menusuk dada berulang kali, dan keyakinan sakral yang gelap. "Ini kenduri suci, tebusan untuk tanah pusaka," bisiknya lirih, suaranya seperti mantra yang memanggil kekuatan magis. Setiap langkahnya seperti ritual, kakinya menyentuh tanah masjid yang seolah bergetar, dan di benaknya, arwah Datuk Harun berbisik lagi, suaranya menegangkan seperti angin ribut dari alam gaib, "Bagikan, Minah, biar warga makan darah khianat, kutukan Saka akan menyebar, lindungi warisan dengan jiwa mereka." Bulu kuduknya berdiri, kulitnya merinding seperti disentuh embun dingin dari dunia arwah, tapi ia terus maju, air matanya jatuh pelan seperti air suci yang tercemar darah. Di masjid, warga berkumpul untuk kenduri malam, suasana sakral penuh doa dan nyanyian Minang kuno yang melengking seperti panggilan roh. Pak Suro, tetangga tua dengan wajah keriput seperti kulit pohon kutukan, duduk di saf depan, hatinya gelisah tanpa tahu mengapa, firasat magis seperti hembusan dingin menyentuh telinganya.
Mak Minah meletakkan rendang di tengah, uapnya naik membentuk wajah-wajah samar gaib. Wajah Razi yang tersenyum penuh tuduhan, Siti dengan perut robek yang menangis, dan janin kecil yang melengkung seperti hantu bayi yang haus balas. Ini rendang spesial, dari resep leluhur, katanya dengan suara manis tapi menyeramkan, matanya berkilat seperti mata setan yang menyembunyikan neraka. Warga makan lahap, sendok menyentuh bibir mereka seperti ciuman maut, rasa daging manusia yang manis getir ala ritual sakral, luruh di lidah seperti jiwa yang terserap, tapi seketika, kutukan magis meledak, perut mereka bergejolak seperti api neraka yang menyala dari dalam, darah naik ke tenggorokan seperti sungai kutukan yang meluap. Bu Narti, ibu rumah tangga dengan selendang Melayu merah, suap pertama membuat matanya melebar ketakutan emosional. Ya Allah, rasanya seperti makan darah, hati ini seperti direnggut arwah. Ia muntah darah hitam pekat, cairan menyembur seperti mantra hitam yang keluar dari tubuhnya, baunya busuk seperti mayat yang dibangkitkan. Pak Suro merasakan yang lebih menyeramkan. Daging di mulutnya seperti bergerak, seperti urat hidup yang merayap ke dalam perutnya, dan tiba-tiba visi magis muncul, ia melihat arwah Siti berdiri di depannya, tubuhnya robek dengan darah mengalir, berbisik, "Pak, kau makan dagingku, kutukan Saka akan menelan jiwamu." Bulu kuduknya berdiri tegak, jantungnya berdegup menegangkan seperti drum gaib yang memanggil maut, dan ia jatuh kejam, tubuhnya membusuk dari dalam seperti dimakan roh lapar, kulitnya retak seperti tanah kering yang dikutuk. Kenduri berubah menjadi neraka sakral. Warga berteriak histeris, jeritan mereka bergema seperti nyanyian arwah yang tersiksa, darah menggenang di lantai masjid seperti sungai suci yang tercemar. Beberapa mati seketika, tubuh mereka membengkak seperti dimakan hantu Saka dari dalam, kulit luruh seperti daging rendang yang mendidih terlalu lama. Mak Minah berdiri di tengah kekacauan, hatinya menyayat emosional, air matanya mengalir deras seperti hujan kutukan. Ini untuk leluhur, Magic Saka tuntut pengorbanan, maafkan Mak, warga, tapi tanah ini harus selamat. Tapi di balik penyesalan, kepuasan gelap muncul, seperti mantra yang berhasil, asap rendang naik ke langit, membentuk awan hitam seperti roh kolektif yang bangkit, menyeramkan dan menegangkan, seolah seluruh kampung kini terikat kutukan abadi. Di luar, angin meraung seperti lolongan arwah Razi dan Siti, hujan darah turun pelan, membasahi tanah pusaka seperti ritual pembersihan yang gagal, meninggalkan kegelapan magis yang semakin dalam, siap menelan lebih banyak jiwa dalam neraka sakral ini. Di kegelapan malam yang semakin pekat di kampung Rantau Panjang, langit seolah retak seperti kulit mayat yang membusuk, awan hitam bergulung seperti roh-roh gelisah yang bangkit dari kubur leluhur, dan angin meraung mencekam seperti jeritan arwah yang tak pernah tenang. Rumah-rumah gadang yang biasanya suci kini terasa seperti sarang setan, dinding ukirannya bergetar pelan seperti bernapas, pola tanduk kerbau memanjang seperti cakar gaib yang siap mencabik daging hidup. Udara dipenuhi bau anyir darah yang tak hilang, campur dengan aroma kemenyan yang terbakar sendiri tanpa api, membuat bulu kuduk berdiri tegak seperti jarum es yang menusuk dari alam baka. Setiap hembusan napas terasa seperti menghirup napas mayat yang haus balas dendam. Warga kampung, yang selamat dari kenduri neraka, kini dicekam horor magis yang tak terbayangkan, tubuh mereka seperti wadah kutukan, perut bergejolak seperti panci mendidih dari dalam, daging yang mereka makan luruh menjadi racun gaib yang merayap ke jiwa. Pak Suro, yang tubuhnya rapuh seperti daun kering di angin kutukan, terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi kulitnya seperti embun dari kubur. Ia mendengar bisikan samar dari dinding rumahnya, "Pak, kau makan dagingku, sekarang giliranmu dimakan dari dalam." Suara itu seperti angin ribut dari neraka, dingin menyentuh telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri tegak, jantungnya berdegup menegangkan seperti drum gaib yang memanggil maut. Tiba-tiba, visi horor magis muncul, arwah Razi bangkit dari bayangannya sendiri, tubuhnya robek dengan tulang menonjol seperti cabang pohon kutukan, darah mengalir dari mata kosongnya seperti air mata abadi. "Pak Suro, kau tahu rahasia Mak, sekarang Saka akan menelan jiwamu," bisik arwah itu, tangannya yang dingin seperti es kubur menyentuh bahu Pak Suro, membuat kulitnya membusuk pelan,
bintik-bintik hitam muncul seperti jamur mayat yang tumbuh hidup. Di rumah Bunarti, horor semakin mengerikan, ia melihat arwah Siti di cermin kamarnya, wajah cantiknya kini retak seperti kaca pecah, perut robek menganga seperti mulut neraka yang haus, janin kecil tergantung dari luka itu seperti hantu bayi yang melengkung mengerikan, matanya hitam pekat menatap dengan tuduhan sakral. Bunarti, kau lahap rendang dari tubuhku, rasakan sekarang, dagingmu lurus seperti milikku, jerit arwah itu, suaranya melengking seperti angin ribut yang merobek daun, membuat Bunarti jatuh kejang, darah naik ke tenggorokannya seperti sungai kutukan yang meluap, baunya busuk menusuk hidung seperti mayat yang dibangkitkan oleh mantra hitam. Bulu kuduknya berdiri tegak, tubuhnya gemetar seperti daun di badai gaib, dan ia menangis histeris, "Ya Allah, ampuni, aku tak tahu, tapi sekarang arwah ini merobek jiwaku dari dalam." Mak Minah sendiri, di rumah gadang yang kini seperti penjara neraka, dicekam oleh elemen magik yang paling menyeramkan, panci tembaga tua bergetar sendiri, kuah sisa mendidih tanpa api, gelembung meletup seperti jiwa yang meledak, melepaskan asap yang membentuk wajah-wajah arwah keluarganya. Datuk Harun tersenyum mengerikan dengan mata berlubang. Razi dengan luka menganga yang mengeluarkan darah hitam, Siti memeluk janin hantu yang menjerit tanpa suara. "Minah, kau panggil kami dengan darah, sekarang kami tak akan pergi," bisik mereka serempak, suara seperti gema dari gua mistis yang tak berujung, dingin menyentuh kulitnya seperti cakar roh Saka yang haus. Bulu kuduk Mak Minah berdiri tegak, hatinya teriris emosional seperti daging yang dirobek hidup-hidup, air matanya mengalir deras seperti hujan kutukan. "Anakku, menantuku, maafkan Mak, tapi Saka tuntut ini, magik leluhur tak bisa dibatalkan." Tapi arwah Siti mendekat, tangan dinginnya menyentuh wajah Mak Minah, membuat kulitnya retak seperti tanah kering yang dikutuk. "Bu, kau bunuh kami, sekarang rasakan horor ini selamanya, janinku akan menghantuimu di mimpi, merobek perutmu dari dalam." Kampung seluruhnya terperangkap dalam horor magis yang menegangkan. Pohon-pohon di sekitar bergerak sendiri seperti tangan gaib yang meraih, daun berguguran seperti darah yang menetes, dan suara jangkrik berubah menjadi jeritan arwah yang tak henti. Beberapa warga gila seketika, mata mereka hitam pekat seperti arwah yang merasuki, tubuh mereka membusuk hidup-hidup seperti dimakan hantu Saka dari dalam, kulit luruh seperti daging rendang yang mendidih terlalu lama. Di masjid, azan malam bergema sendiri tanpa muadzin, suaranya terdistorsi seperti panggilan dari neraka, membuat warga yang lewat jatuh kejang. Visi arwah Razi dan Siti muncul di depan mereka, tubuh robek menganga, darah mengalir seperti sungai mistis yang haus jiwa. Bulu kuduk berdiri tak henti, kengerian memuncak seperti detik-detik sebelum petir neraka menyambar, meninggalkan rasa takut yang abadi di jiwa, kutukan magis yang semakin dalam, siap menelan seluruh kampung dalam horor yang tak terampuni. Di luar, hujan turun deras lagi, airnya seperti darah yang membasahi tanah, angin meraung seperti lolongan arwah yang bangkit, menandai bahwa kegelapan magis ini baru permulaan dari neraka yang lebih mengerikan. Di puncak kegelapan yang memuncak seperti badai neraka yang tak terbendung, kampung Rantau Panjang berubah menjadi ladang pembantaian jiwa, di mana setiap hembusan angin terasa seperti napas maut yang merayap ke dalam dada, menegangkan urat nadi hingga hampir putus. Langit retak seperti cermin kutukan yang pecah, hujan darah turun deras membasahi tanah pusaka seperti air mata leluhur yang menangis atas dosa manusia, dan udara pekat dengan jeritan arwah yang tak henti, suara Razi yang meraung seperti angin ribut, Siti yang menangis terseduh seperti hujan abadi, dan janin kecil yang menjerit tanpa suara seperti bisikan dari alam gaib yang paling dalam. Masjid kampung, yang dulu suci, kini seperti gerbang neraka yang terbuka. Darah warga yang muntah membentuk pola seperti rune kutukan Minang kuno, membuat bulu kuduk berdiri tegak seperti jarum es yang menusuk jiwa. Setiap langkah warga terasa seperti berjalan di atas tulang mayat yang hidup kembali. Warga yang selamat dari kenduri neraka mulai gila masal, horor magis memuncak seperti api yang melahap segalanya. Bu Sumarni, dengan mata hitam pekat seperti arwah yang merasuki, menyerang suaminya sendiri. Tangannya mencakar seperti cakar hantu Saka, berteriak histeris, "Aku makan daging anak manusia,
sekarang giliranmu dimakan hidup-hidup. Darah mengalir dari luka cakarannya seperti sungai dosa yang tak terampuni, suaminya jatuh kejam, tubuhnya membusuk dari dalam seperti daging rendang yang dimakan roh lapar, kulit luruh pelan seperti daun busuk di angin kutukan. Emosional menyayat memuncak, ia menangis sambil mencakar. Kenapa aku lahap itu? Rasa bersalah ini merobek hatiku seperti pisau yang menusuk berulang, menyentuh sisi terdalamku sebagai ibu. Oh Tuhan, anakku di rumah, apa aku akan bunuh dia juga? Setiap jeritan seperti pengakuan dari lubuk hati manusia yang paling gelap, rasa bersalah kolektif yang menyayat jiwa, menyentuh ketakutan primal akan dosa tak sadar yang menghancurkan keluarga. Pak Suro, yang firasatnya seperti mantra gaib yang terbukti, lari ke rumah kepala desa, tubuhnya gemetar seperti daun di badai neraka, bulu kuduk berdiri tegak mendengar suara arwah Razi di telinganya. Pak, laporlah, sebelum Saka telan seluruh kampung, tapi ingat, kau juga makan dagingku. Ia jatuh di depan pintu, darah naik ke mulutnya seperti kutukan yang merayap, tapi dengan sisa kekuatan emosional yang menyayat, ia berbisik, kita semua monster sekarang. Rasa bersalah ini menyentuh sisi terdalam manusia, di mana cinta berubah jadi kanibalisme. Polisi, panggil polisi sebelum kita saling bunuh. Kepala desa, wajahnya pucat seperti mayat yang bangkit, melapor ke polisi, suaranya bergetar seperti doa yang terdistorsi. Ada kutukan di kampung kami, orang gila, darah di mana-mana, seperti neraka hidup. Polisi datang seperti badai yang memuncak, sirene meraung seperti lolongan arwah yang haus keadilan, tapi saat mereka mendekati rumah gadang Mak Minah, horor magis semakin menegangkan, tanah bergetar seperti denyut jantung gaib, angin berputar seperti roh Saka yang melingkar, dan bayangan arwah Razi dan Siti muncul di dinding, tubuh robek menganga, darah mengalir seperti sungai mistis yang menuntut balas. Mereka mengetuk pintu, suara ketukan seperti palu kutukan yang memecah keheningan, dan Mak Minah membuka dengan wajah tenang tapi mata berkaca-kaca, hatinya terbelah emosional seperti daging yang dirobek hidup-hidup. Ada apa, Pak Polisi? Kampung ini, dikutuk sekarang, katanya lirih, suaranya menyayat seperti pengakuan dari lubuk jiwa yang paling dalam. Polisi masuk, bau anyir menusuk hidung mereka seperti jarum neraka, dan di dapur, panci besar masih mengepul, kuah keruh mengambang potongan tulang manusia yang retak seperti tulang kutukan, daging sisa luruh seperti jiwa yang tersiksa. Rekonstruksi brutal dimulai, kengerian memuncak seperti ledakan neraka. Mak Minah mengulang mutilasi dengan dingin, pisau di tangannya mengiris udara seperti mengiris daging mayat, darah imajiner menyembur di benak polisi, membuat bulu kuduk mereka berdiri tegak. Begini aku potong leher Razi, darahnya hangat seperti air mata anakku, katanya datar tapi air matanya jatuh, emosional menyayat menyentuh sisi terdalam manusia, cinta ibu yang berubah jadi monster. Aku lakukan karena takut kehilangan, tanah ini jiwa kami, tapi sekarang aku hilang segalanya, rasa bersalah ini merobek hatiku. Seperti janin Siti yang aku robek dari perutnya. Polisi gemetar, satu di antaranya muntah darah seperti terkena kutukan, arwah Siti muncul di bayangan panci, berbisik, lihat apa yang dia lakukan, sekarang kalian juga bagian dari neraka ini. Warga di luar berkerumun, tapi kekacauan massal meledak. Mereka saling serang karena rasa bersalah, tangan mencakar seperti binatang kutukan, jeritan bergema seperti simfoni neraka, kau juga makan. Kita semua pembunuh. Darah menggenang di jalan seperti danau dosa, tubuh-tubuh jatuh kejam, membusuk hidup-hidup seperti dimakan roh Saka dari dalam, kulit luruh seperti daging rendang yang mendidih. Ketegangan memuncak seperti detik-detik sebelum akhir dunia, emosional menyayat menyentuh sisi terdalam manusia. Pak Suro jatuh di depan polisi, tangannya memegang dada seperti merasakan luka Razi. Kita hilang kemanusiaan, rasa bersalah ini seperti api yang membakar jiwa, menyentuh cinta, keluarga, dosa yang tak terampuni. Oh Tuhan, kenapa kita buta? Air matanya mengalir seperti hujan kutukan, jeritannya menyayat seperti pisau yang menusuk hati setiap pendengar. Mak Minah ditangkap, borgol dingin seperti rantai gaib yang mengikat, tapi arwah janin muncul di depannya, kecil dan pucat, berbisik,
Nenek, kau bunuh masa depanku, sekarang neraka ini milikmu selamanya. Kampung hancur dalam kekacauan, rumah-rumah terbakar sendiri seperti api magis yang bangkit, warga gila saling bunuh, darah mengalir seperti sungai neraka yang tak berujung, menyayat jiwa dengan kengerian yang memuncak, meninggalkan luka emosional yang menyentuh sisi terdalam manusia, di mana cinta buta berubah jadi kegilaan abadi, kutukan yang tak pernah pudar. Di luar, angin meraung seperti lolongan akhir, hujan darah turun lebih deras, menandai bahwa tragedi ini baru permulaan dari neraka yang lebih dalam, tak terelakkan. Di ruang sidang yang dingin seperti kubur leluhur yang terlupakan, di bawah cahaya lampu neon yang pucat seperti wajah arwah yang haus keadilan, Mak Minah duduk di kursi terdakwa, tubuhnya rapuh seperti daun pandan yang layu di angin kutukan. Kerumunan warga kampung, yang kini seperti hantu hidup dengan mata cekung dan jiwa terluka, memenuhi bangku penonton. Pak Suro di baris depan, tangannya gemetar memegang tongkat kayu ukir seperti pegangan terakhir pada kewarasan. Hakim mengetukkan palu, suaranya bergema seperti gema azan dari masjid terkutuk. Terdakwa Mak Minah, setelah mempertimbangkan semua bukti, pembunuhan berencana, mutilasi sadis, dan distribusi daging manusia dalam ritual kenduri, pengadilan memvonis Anda hukuman mati. Ruangan hening seketika, tapi kemudian meledak dalam isak tangis yang menyayat, seperti jeritan arwah yang akhirnya didengar. Mak Minah bangkit pelan, matanya yang redup kini berkilat seperti mata Saka yang abadi, air matanya mengalir pelan seperti sungai darah yang tak pernah kering. Ia menatap hakim, lalu ke warga, suaranya lirih tapi menyayat hati seperti pisau yang mengiris jiwa perlahan. Hakim, warga, anak-anakku yang tersisa, tanah itu bukan sekadar tanah. Ia darah leluhur, sumpah sakral yang mengikat jiwa kita sebagai manusia Melayu. Kalau dilepas, apa yang tersisa dari kita? Harta? Uang? Tidak, kita hilang akar, hilang roh. Aku lakukan ini karena cinta yang terlalu dalam, cinta buta yang menyentuh sisi terdalam manusia, di mana warisan bukan beban, tapi nyawa itu sendiri. Razi, Siti, cucuku yang tak lahir, maafkan Mak. Tapi filosofi leluhur bilang, darah untuk darah, pengorbanan untuk keabadian. Tanah ini selamanya milik kita, walau kutukan ini abadi. Kata-katanya penuh emosional, menyayat seperti luka yang tak pernah sembuh, menyentuh filosofi sakral tentang siklus manusia. Bagaimana cinta bisa jadi pedang bermata dua, adat Melayu yang suci berubah jadi kutukan jika dipeluk terlalu erat, meninggalkan kesan mendalam bahwa warisan adalah belenggu jiwa yang tak terlepas. Pak Suro bangkit, air matanya mengalir deras seperti hujan kutukan, suaranya bergetar menyayat, Mak Minah, kau ibu kami semua, tapi kenapa? Warisan ini, ia makan kita hidup-hidup. Razi bilang padaku dulu, Pak, tanah ini seperti ibu yang mencintai terlalu kuat, sampai mencekik. Sekarang aku paham, filosofi itu sakral. Manusia lahir dari tanah, kembali ke tanah, tapi kalau kita ikat terlalu erat, ia jadi kubur kita sendiri. Maafkan kami, Mak, kami buta akan luka MU. Dialog itu seperti pengakuan dari lubuk hati terdalam, emosional yang menyentuh sisi manusia tentang rasa bersalah kolektif, di mana adat bukan lagi berkah, tapi rantai yang menyayat jiwa generasi. Malam itu, di sel penjara yang dingin seperti pelukan maut, Mak Minah duduk sendirian, tangannya memegang racun yang disembunyikan seperti wasiat terakhir. Arwah Razi dan Siti muncul lagi, bayangan mereka samar tapi nyata seperti mimpi sakral yang hidup. Razi berbisik menyayat, Mak, kenapa kau pilih tanah daripada darah dagingmu? Cinta MU seperti api yang membakar kami, tapi sekarang, kami bebas, dan kau terikat selamanya. Siti menambahkan, tangannya memeluk janin hantu, suaranya terseduh emosional, Bu, anak ini, ia tak pernah lahir, tapi jiwanya abadi. Filosofi sakral bilang, warisan bukan harta, tapi cinta yang tak buta. Kau hilang itu semua. Mak Minah menangis, hatinya terbelah mendalam, anakku? Mak salah, tapi tanah ini, ia jiwa Melayu kita. Maafkan, ini akhir Mak. Ia memakan racun, tubuhnya kejang seperti ritual pengorbanan terakhir, berbisik filosofi sakral,
Tanah ini selamanya milikku, darah untuk darah, abadi dalam kutukan. Kampung hancur seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Tanah pusaka dikutuk, sawah kering seperti kulit mayat, warga pindah satu persatu, tapi arwah tetap menghantui, bayangan Razi di sawah, Siti di warung kosong, janin kecil di malam hujan. Pak Suro, yang tersisa, duduk di pematang sawah, menatap langit, berbisik mendalam, warisan, ia seperti pohon beringin sakral, akarnya dalam tapi bisa mencekik. Filosofi manusia, cinta buta lahirkan monster, tapi pengampunan, itu kunci abadi. Kesan mendalam menyentuh sisi terdalam manusia, bahwa adat Melayu, walau suci, bisa jadi kutukan jika tak diimbangi kasih sayang sejati, meninggalkan rasa hampa dan teror psikologis yang abadi, seperti roh saka yang tak pernah pergi. Kampung sunyi, tapi jiwa-jiwa bergema selamanya, filosofi sakral tentang siklus darah dan tanah yang tak terputus.